seperti PT terbuka ya. Jadi eh, dia hanya seperti mungkin tanam sahamnya di situ hanya keluarga saja atau antar keluarga aja, tapi dia nggak di-share ke umum. Jadi kayak pendanaannya biasanya kalau tertutup tuh mungkin ya dia lebih ke kreditur seperti bank. Tetap tetap tapi dia pakai laporan keuangan, tetapi laporan keuangannya nggak di-share ke publik kayak gitu. Jadi pemegang sahamnya itu bukan publik, tapi hanya orang-orang tertentu saja. Nah, itu bedanya antara PT terbuka dan PT tertutup. Biasanya kalau PT terbuka itu belakangnya ada TBK-nya gitu. Kayak gudang garam TBK. Pernah tahu, Dek? Pernah. Kayak, Pernah aku. nah, kayak gitu. Nah, kemudian di sini tuh ada ekuitas PT ya. Jadi ekuitas PT di sini ada 3, modal disetor, saldo laba, sama penghasilan komprehensif lainnya. Kalau modal disetor itu dia terdiri dari saham-saham para investor. Jadi saham-saham para pemegang saham di sini atau para investor itu dia dimasukkan ke modal disetor. Kalau saldo laba itu akumulasi dari saldo laba tahun lalu yang tidak terpakai untuk apa-apa, istilahnya kayak gitu. Tetapi ada juga yang labanya itu dikhususkan untuk sesuatu. Nah, itu baru yang appropriated tadi. Nah, berikutnya yang ketiga ada penghasilan komprehensif lainnya. Nah, ini bisa masuk dari saldo penghasilan komprehensif lainnya. Kan kita sebelum ke laporan posisi keuangan kan membuat laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya. Nah, labanya itu dimasukkan di saldo laba ini, tapi kalau saldo penghasilan komprehensif lainnya itu bisa dimasukkan di sini. Paham, Dek? Ya, gitu ya. Nah, sekarang masuk ke saham biasa. Saham biasa itu apa sih? Saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, bentar saya juga sama lihat pertanyaannya dari adik-adik tadi ya. Bentar. Tadi. Oke, semua rata-rata kayaknya ini ya. Pertanyaannya pertanyaan di soal. Oke, lanjut ke saham biasa. Saham biasa itu saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Nah, yang pertama itu ada modal disetor dan ada modal dasar. Biasanya itu modal disetor itu lebih kecil daripada modal disetor itu lebih kecil daripada modal dasar. Nah, bedakan antara modal disetor dengan modal dasar. Kalau modal disetor tadi kan saya bilangnya itu adalah saham dari para investor. Jadi modal berapa sih modal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Misalkan ada si A, B, tanda C. A-nya 2 juta, B-nya 3 juta, C-nya 4 juta. Berarti modal disetornya ada berapa juta? A 2 juta, B 3 juta, C 4 juta. Berarti modal disetornya ada 9 juta. 9 juta. Oke. Tapi bisa saja modal dasar ini kan modal maksimal yang diterbitkan ketika awal pendirian. Nah, ini bisa saja ternyata ditambahkan oleh perusahaan dengan hal lain atau modal-modal yang lain. Akhirnya muncullah 15 juta. Nah, kayak gitu. Jadi bedakan antara modal disetor dengan modal dasar ya. Kemudian masuk ke penerbitan saham. Nah, bedakan antara harga perdana dengan nilai nominal. Jadi adik-adik ketika perusahaan itu dari tertutup menjadi terbuka, itu ada prosesnya. Jadi proses perdananya dari perusahaan tertutup menjadi terbuka itu namanya IPO. Nah, di situ, jadi kan kalau PT tertutup kan nggak share apapun ya. Nah, tapi nanti ketika ada perusahaan yang mau terbuka, intinya perusahaan tersebut
eh, dia harus mendaftarkan diri ke BEI, di mana nanti itu ada kayak prosesnya, dan akhirnya nanti oleh BEI ada kayak semacam apa ya, kayak penerbitan pertama. Kalau dulu saya taunya ada di koran-koran, koran deh, masih tahu koran nggak ya anak zaman sekarang? Kayak koran-koran kayak Jawa Pos. Nah, itu ada biasanya ada AIPO. Jadi di situ kayak dikasih tahu ada perusahaan yang akan AIPO, nama perusahaan ini, profilnya apa. Jadi kayak singkat profil secara singkat, kemudian laporan keuangannya seperti ini, laporan keuangannya kayak gini, kemudian harga perdananya misalkan per lembarnya adalah Rp50 kayak gitu. Nah, akhirnya dari per lembarnya sebesar Rp50 ini eh, dijadikan harga perdana atau harga AIPO. Nah, di sini nanti dibedakan sama nilai nominal. Kalau nilai nominal itu nilai yang tertera di lembar saham. Nah, penerbitan saham ini terbagi menjadi 3, yaitu penerbitan dengan nilai nominal, dengan tanpa nominal, dengan sekuritas, dan penerbitan dengan sekuritas lainnya. Ketika penerbitan dengan nilai nominal, ini biasanya ada harga perdana itu lebih besar daripada nilai nominal. Terjadilah agio saham. Ketika harga perdana atau AIPO itu lebih besar daripada nilai nominal. Nah, misalkan nih adik-adik harga perdananya per lembarnya Rp50. Nah, adik-adik beli 1 lot. Ada yang tahu 1 lot itu berapa lembar saham? 100. 100. Tahu dari mana Fatimah? Guyang guyu Fatimah. Tahu itu Bu, dari Okta dulu pernah kayaknya Bu. Dari Okta. Okta anak BI ya? Atau kamu udah nyoba-nyoba ini beli saham? Belum Bu, belum berani. Tapi pengen Bu. Nggak apa-apa loh, coba-coba dikit. Maksudnya buat belajar dulu. Misalkan satu lot kan 100 lembar. Beli 100 lot, berarti kan 100 kali 100 ya kan? Berarti ada 10.000 lembar. Kalau harganya 50.000, Rp50, berarti berapa nih? 100 lot. 100 lot dari harga per lembarnya Rp50. Berapa, Dek? 5.000. 100 lot. Satu 100 lot itu kan berarti 100 kali 100 kan? Berarti kan 10.000. 500.000. 10.000 dikali 50. Berapa? 500.000. 500.000. Kemudian ketika dibiarkan, kemudian ternyata harganya naik jadi 200 per lembar saham. Rp200 loh, Dek, ini. Bukan 200.000. Bayangkan 200 dikali dengan 100 lot. Jatuhnya berapa, Dek? 20.000. 100 kali 100. 100 kali 100 saja 10.000. 10.000 kali 200. 2 juta. 2 juta. Hah? 2 juta. Bayangkan dari awal adik-adik punyanya 500.000, kemudian dijual jadi 2 juta. Berapa labanya? 1 juta. Returnnya 1.500.000. Lumayan kan? Nah, kalau misalkan itu adik-adik pengen belajar lebih beneran ke saham sih, ke BEI ya. Saya cuma ngasih kayak gambaran aja. Tapi masuk ke situ pun juga adik-adik harus ke sekuritas juga. Nanti kalau misalkan pengen buka rekening kan bisa tanya ke anak BEI. Kalau buka rekening mau main saham. Kalau belajar jangan banyak-banyak dulu. 200 sampai 300.000 gitu diputer-puter biar bisa jadi jutaan. Bukan berarti yang trading Bitcoin yang lagi heboh loh ya. Saya nggak nyuruh kalian kayak gitu. Nggak, tapi ada kayak emang ada returnnya itu adik-adik harus paham lah intinya. Itu ada kayak tips-tipsnya gimana kalau mau trading. Tapi juga ada, jadi bedakan antara trading sama apa ya satunya? Satunya trading itu yang dia
investor atau investasi. Kalau investasi itu jangkanya panjang, dia biarin sampai lama banget berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau misalkan yang trading itu dia yang jual beli ketika marginnya memang terlihat sekali gitu. Dari dia beli berapa yang kayak tadi Bati bilang itu terus kemudian jadi 200 tuh. Nah, itu baru trading dan itu biasanya mainnya yang cepet-cepet gitu. Kayak gitu deh. Nah, itu ada returnnya. Kayak gitu. Kemudian penerbitan dengan tanpa nilai nominal. Nah, di situ memang nggak ada nilai nominal, tapi ada nilai yang ditetapkan akhirnya menggantikan nilai nominal. Berikutnya penerbitan dengan sekuritas lainnya. Nah, penerbitan dengan sekuritas lainnya ini perusahaan menerbitkan bersamaan dengan surat berharga lainnya. Sehingga di sini ketika penerbitan dengan sekuritas lainnya itu ada 2 metode. Nah, ada metode proporsional dan ada inkremental. Mungkin ini tadi yang ditanyakan sama salah satu temennya ya. Bedanya pasti metode proporsional sama metode inkremental. Kalau yang metode proporsional itu porsinya itu terbagi untuk saham biasa dan saham preference. Jadi ketika proporsinya itu sudah terlihat bisa dikalikan persentasenya di saham biasa maupun di saham preference. Beda lagi kalau di inkremental. Kalau di inkremental itu memang nilainya tidak ada di saham preference, tapi porsinya atau proporsinya itu dia dimasukkan di saham preference semuanya. Bisa dilihat di contohnya ya. Kemudian pertanyaan dari Teresia Natalia ini dari contoh yang halaman berapa, Dek? Persentase alokasi ini ya. Dia nggak mesti, 40 sama 60 itu nggak mesti. Jadi tergantung sama memang soalnya. Ketika soalnya memang ada di persentasenya segitu ya segitu. Nggak mesti. Kalau yang ALSA ini yang mana ya? Pertanyaannya di mana ya? ALSA ada? Dari halaman 88, Bu. Itu kan tinggal ngalikan kayaknya. Ya kan, agio sahamnya itu selisihnya dari yang 500 sama 100 jadi 400. Oke, sudah ini ya. Masuk ke penerbitan secara non-tunai. Nah, penerbitan secara non-tunai ini penerbitan saham untuk membeli aset tetap atau properti. Sehingga penilaiannya sesuai dengan nilai wajar barang tersebut, kecuali barang tersebut tidak dapat diukur. Maka menggunakan nilai wajar saham yang diterbitkan. Jadi, karena ini dia digunakan untuk membeli aset tetap, jadi dia itu menanamkan saham sebesar nilai wajar aset tetap tersebut atau properti yang diinginkan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau nggak bisa diukur aset tetap tersebut, maka tetap memakai nilai wajar saham yang diterbitkan. Tadi Mas reakuisisi saham nggak? Belum kayaknya. Ya, karena belum, saya cuma ngasih tahu aja akuisisi saham intinya adalah membeli kembali saham yang sudah dijual atau diterbitkan. Kalau misalkan adik-adik tadi udah memberikan ini, mungkin saya kasih tahu lebih banyak. Oke, itu deh. Maaf ya, saya terbagi menjadi saya bagi menjadi 2 sesi. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Ada yang ditanyakan, Dek? Belum. Kalau belum ada, saya akhiri. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.